salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua. Judul pertemuan kedua kita, topiknya adalah notasi sigma dan distribusi frekuensi. Ya, jadi topik dari pertemuan kedua kita adalah notasi sigma dan distribusi frekuensi. Hari ini kita akan memulai banyak hitung-hitungan. Jadi saudara perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik, atau nanti kalau misalkan kurang paham bisa diulang-ulang. Nah, ini kita akan memasuki bagian yang hitung-hitungan, ya, notasi sigma dan distribusi frekuensi. Apa itu notasi sigma dan apa itu distribusi frekuensi akan saya jelaskan berikut ini. Notasi sigma merupakan notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan bilangan. Jadi, notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan bilangan. Jadi, sebenarnya ini hanya tambah-tambahan saja penjumlahan bilangan. Sebagai contoh, ya, di sini ada sigma, ya, yang E ini bacanya adalah sigma. Sigma I sama dengan 5 dengan konstantanya UI dengan jumlah N. N adalah jumlah bilangan, N-nya sama dengan 5. Jadi, jumlah bilangannya ada 5. U1, U2, U3, U4, dan U5. Jadi, sigma I sama dengan 1, dimulai dari batas bawahnya adalah 1, UI-nya adalah konstanta ini, 5 adalah jumlah bilangannya. Jadi, jumlah bilangan dari batas terbawah paling pertama itu 1, tambah U2, tambah U3, tambah U4, tambah U5, sama dengan sigma UI dengan I sama dengan 1 dan N sama dengan 5. Sebagai contoh, misalkan, sigma 2I, I sama dengan 1, N-nya sama dengan 4. Sigmanya adalah 2 ditambah, bilangannya adalah 2, 4, 6, 8. Ada 4 bilangan ya. Berarti kalau sigma 2I, berarti ini ditambahkan. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Ya. Jadi jawabannya adalah berapa? 20. Ya, 20. Jadi sigma 2I, jumlah bilangannya 2, 4, 6, 8, dengan I sama dengan 1, lalu N sama dengan 4. Ini jumlahnya 20. Nanti jumlah bilangannya tergantung ya, tergantung pada notasi sigma yang akan kita hitung. Nah, di sini sudah ada penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, sigma UI, I sama dengan 1, N, di mana 1 adalah batas bawah. Jadi batas paling bawahnya itu berapa? Lalu N adalah jumlah bilangan sebenarnya. Batas atas. UI adalah suku. Jadi bisa diganti dengan huruf lain. Tidak selalu I ya. Ini hanya konstanta saja, hanya variabel saja. Bisa diganti juga menggunakan huruf lain, mau K, mau B, mau Y, X, itu bisa ya. Saya akan lanjut lagi ke sifat-sifat perhitungan notasi sigma. Berikut ini ada beberapa sifat dari notasi sigma yang dapat dijadikan panduan dalam mengerjakan soal-soal mengenai notasi sigma. Sebagai contoh nih ya, ini yang pertama. Sigma UI dengan I sama dengan 1 dan N. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah sebanyak jumlah bilangannya UN. Contoh misalkan, di sini ya, sigma I sama dengan 1 T kuadrat dengan jumlah bilangan adalah 4. Ya, jumlah bilangannya itu 4 jumlah. Ini ada 1, 2, 3, 4. T kuadrat. Ya, T kuadrat. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 30. Ya.
Jadi sigma I sama dengan 1 T kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jawabannya adalah 30. Ini sifat konstanta yang pertama, paling mudah. Jadi hanya tinggal ditambahkan saja. Tinggal tambah-tambahkan saja. Lalu sifat yang kedua, sigma UI dengan I sama dengan 1, lalu N ya, itu sama dengan sigma UJ dengan J sama dengan 1, N. Nah, ini sebenarnya sama saja. Jadi, tinggal seperti tadi itu ya. Nilai bilangannya 1, 2, 3, 4. Itu tinggal sama saja. Sigma I sama dengan 1, T kuadrat. Mau diganti huruf lain, itu tetap sama. Gitu ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 30. Ya. Lalu sifat yang ketiga, sigma K. Ya. Sigma K, ini nggak ada I-nya berarti ya. Ini cuma K. Dengan I sama dengan 1. K-nya ini konstanta. Ya. Konstanta. Jadi nggak ada urutan bilangannya. Tidak ada urutan bilangan. Lalu gimana Pak? Ini kan tadi ada urutan bilangan nih. 1, 2, 3, 4. Kalau ini nggak ada urutan bilangannya. Contoh ini ya. Sigma I sama dengan 1. Terus cuma 2. Ya. Nggak ada urutan bilangannya. Nggak pakai huruf gitu ya. Dengan N sama dengan 10. Ya, caranya adalah 2 ini dikalikan N-nya. 10 dikalikan 2. Jadinya 20. Ya. Jadi kalau tidak ada ininya bukan berbentuk huruf, tapi ini berbentuk angka, berarti ini namanya konstanta. Nah, ini N dikali K rumusnya. Ya. N dikali K. Bisa juga dimodifikasi dengan sifat bilangan, sifat notasi sigma yang keempat seperti ini ya. Ini digabungkan. Sigma K kali UI. Nah, berarti K kali sigma UI. Contoh bilangannya tadi, urutan bilangannya 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Lalu ada soal hitunglah notasi sigma 2I kuadrat dengan I sama dengan 1, N sama dengan 4. Nah, berarti jawabannya adalah 2 kali sigma I kuadrat, berarti sama dengan 2 dikali jumlah bilangan tadi itu, urutan bilangan tadi, 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat. Sama dengan 2 kali 30, sama dengan 60. Ya, 60. Saya lanjut lagi. Nah, sekarang ini lebih kompleks ya. Yang sifat nomor 5 ini lebih kompleks. Sigma I sama dengan 1 UI plus VI. Nah, plus VI. Gimana cara menghitungnya? Jadi ada 2 urutan bilangan nih. Ya, ada 2 urutan bilangan misalkan. Yang satu UI plus VI. Nah, berarti caranya adalah sigma UI dihitung dulu berapa, ditambah sigma VI dihitung berapa. Contoh di nomor 5 ini ya, contohnya. Sigma 3T kuadrat ditambah 2T. Ya, sigma. Berarti ini sama nih notasi urutan bilangannya adalah T 1 2 3 4 tadi itu ya. Oh, ini sekarang sampai 5. N-nya 5 nih. N-nya 5. Berarti 1 2 3 4 5. Cara menghitungnya bagaimana? Ya dipisahkan dulu. Sigma 3T kuadrat tambah sigma 2T, ya. Berarti bagaimana? Karena ini ada konstantanya 3, berarti sama dengan 3 dikalikan sigma T kuadrat ditambah 2 dikalikan sigma T. Berarti 3 dikali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah
2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ya. Jawabannya adalah 3 kali 55 ditambah 2 kali 15. Totalnya sama dengan 195. Ya. Jadi ini mudah ya. Tidak perlu dibuat sulit, tidak perlu dibuat rumit. Saya ulangi lagi. Ini sigma 3T kuadrat tambah 2T. Ini 3-nya konstanta, 2-nya konstanta. Ya. Kita pecah lagi. Sigma 3T kuadrat tambah sigma 2T. Sama dengan 3. Ini kan pakai rumus yang ketiga ini ya. 3 kali sigma T kuadrat tambah 2 kali sigma T. Nah, tinggal dihitung. Jumlahnya adalah 195. Jadi kalau seperti ini, dipisahkan dulu, dipecah dulu, lalu baru dihitung, dimasukkan urutan bilangannya. Lanjut ya. Nah, ini jumlah bilangannya beda-beda nih, yang ke-6 ya. Sigma UI dengan jumlah bilangan M ditambah sigma UI dengan jumlah bilangan N. Gimana jadinya? I-nya berarti sama dengan I sama dengan di sini I sama dengan M plus 1. Kita coba langsung ke contohnya saja di yang ke-6 ini. Sigma I kuadrat ini dengan jumlah bilangan 3 ditambah sigma I kuadrat dengan jumlah bilangan 5. I-nya yang di sini ini sama dengan M plus 1. M yang di sini 3 ditambahkan 1. Berarti I-nya dimulai dari yang keempat. Sama dengan, kalau dihitung jadi, sigma I kuadrat dengan jumlah bilangan 5, I sama dengan 1. Sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat. Jadi kalau seperti ini, ditambah seperti ini dengan jumlah bilangan berbeda, tapi urutan bilangannya sama, kita langsung ambil dari yang tertinggi saja. Ya, dengan jumlah bilangan terbanyak. Ini ya, ini jumlah bilangan terbanyak. Berarti ini jawabannya. Tidak perlu lagi, ini tidak perlu diperhatikan. Abaikan saja kalau jumlah urutan bilangannya sama. 1 2 3 4 5. Tapi kalau urutan bilangannya berbeda, misalkan di sini adalah ini bukan I kuadrat tapi X kuadrat, katakan. X itu sama dengan 6 7 8 9 10. Nah, itu berarti kita harus hitung ini sendiri tambah ini juga. Gitu ya. Jadi ini kebetulan urutan bilangannya sama, maka ambillah jumlah bilangan terbesar, N terbesar. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Sigma UI, ya, sigma UI sama dengan N dikurangi K, nih ya, UI plus K, ya, sama dengan N plus K, sigma UI kurang K. Ini lebih baik saya jelaskan ke dalam contoh, lebih enak. Yang nomor 7, ya. Sigma 3T kuadrat plus 2T. Nah, sama dengan ya, 3T kuadrat ditambah 2T. Nah, ini N dikurangi K-nya. N kurangi K sama dengan sigma. Ini I-nya dimulai dari 2. Nah, ini berarti kita mengambil ini dikurang 1, ya. N-nya dikurang 1, I-nya dikurang 1. Ya. I-nya dikurang 1. Sama dengan sigma 3T plus 1 kuadrat tambah 2 kali T plus 1. Nah, ini tinggal seperti aljabar biasa. Lalu 3T kuadrat tambah 8T plus 5.
ketemu hasilnya adalah ini, lalu jadi sigma 3. Nah, ini beda lagi nih ya. Ini hasilnya adalah sigma 3T kuadrat plus 8T, 8I ya, ini I ya. 3I kuadrat plus 8I plus 5 ya. Oh, ini I ya. Lalu ini juga sigma 3I kuadrat tambah 2I ya. Ini 3, berarti ini dikalikan ditambah dengan konstantanya. Konstantanya 3. Sigma 6 3T minus 3 kuadrat plus 2T minus 3. Jadinya seperti ini. Nah, ini lebih mudah lagi yang ke-8 dengan bilangan asli. Nah, ini sama seperti yang tadi di atas ini ya. Sama. Sigma 2I kali N-nya ya. N-nya. Dimulai dari I sama dengan 5. I konstantanya. Oh, berarti langsung kali ke 5 ya. 2 dikalikan 5. Konstanta bilangan jumlah ke-5. Sama dengan 10. Ya. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas, silahkan cari, saya akan tambahkan nanti materi lain yang khusus perhitungan-perhitungan ini ya. Kita tinggalkan dulu notasi sigma, lalu masuk ke distribusi frekuensi. Apa sih itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Ada beberapa bagian dalam distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Batas kelas. Nah, batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada lower class limit, ada batas atau batas kelas bawah, dan upper class limit atau batas kelas atas. Jadi ada batas kelas bawah dan batas kelas atas. Lalu ada juga yang disebut dengan tepi kelas ya. Kalau di tepi kelas itu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas lain ya. Ada tepi kelas bawah dan tepi kelas atas ya. Nanti kita akan pelajari contohnya. Lalu setelah itu titik tengah kelas ya, atau tanda kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas atau tengah kali batas atas tambah batas bawah kelas ya. Nanti akan kita langsung ke hitung-hitungannya saja. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Panjang interval kelas atau luas kelas adalah jarak antara tepi kelas, tepi atas kelas, dan tepi bawah kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Ada 3 jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi biasa, ya, berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Ada 2 jenis, ya, numerik dan kategori. Dan ada juga distribusi frekuensi relatif yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Dan juga ada frekuensi kumulatif. Nanti kita langsung masuk ke hitung-hitungannya saja. Ini saudara bisa baca sendiri. Mengurutkan data sesuai besarnya nilai pada data. Ada range atau jangkauan, data terbesar dikurangi data terkecil. Lalu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ditentukan dengan rumus Sturges. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Menentukan panjang interval kelas. Jumlah kelas dibagi jangkauan atau R-nya. Kita coba ya. Ini teorinya sudah bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke prakteknya saja. Ya, tadi masih notasi sigma ya. Praktek notasi sigma dulu. Baru setelah itu kita akan
belajar ke distribusi frekuensi. Contoh, diketahui X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 6, Y1 sama dengan Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 3, dan Y3 sama dengan 1. Coba kita hitung notasi sigmanya. Contoh misalnya 1. Soalnya sigma 3xi kuadrat. Dimulai dari I sama dengan 1 dan jumlah N-nya sama dengan 2. Berarti cukup 2 saja yang kita masukkan, yaitu X1 dan X2. 3xi kuadrat sama dengan 3xi kuadrat tambah 3xi x2 kuadrat. 3x1 kuadrat tambah 3x2 kuadrat. 3 kali 3 kuadrat tambah 3 kali 4 kuadrat, 3 kali 9 tambah 3 kali 16, sama dengan 27 plus 48 sama dengan 75. Mudah ya? Sangat mudah. Lalu yang kedua, sigma xi minus 3 kuadrat. Dengan I sama dengan 1, N-nya sama dengan 2. Kalau 2 berarti cuma ambil X1 dan X2 saja. Ya, X1 kurang X2, X1 dan X2 saja. Ini berarti sama dengan X1 dikurangi 3 kuadrat ditambah X2 dikurangi 3 kuadrat. X1-nya sama dengan 3. 3 kurang 3 pangkat 2 ditambah X2-nya 4. 4 kurang 3 kuadrat kan sama dengan 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. Kita lanjut lagi. Sigma xi kuadrat dikurangi 4. Ya. Sigma xi kuadrat dikurangi 4. Dengan I sama dengan 1 dan N2. Kalau N2 cuma 2 data saja, ya X1 dan X2 saja. Xi kuadratnya kita hitung dulu. X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 4. Ya, dikurangi 4. X1-nya 3, X2-nya 4. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurangi 4. 9 tambah 16 kurangi 4 sama dengan 25 kurang 4. Berarti sama dengan 21. Masih juga mudah. Lalu berikutnya adalah sigma 5xi kuadrat tambah 2xi. Dengan I sama dengan 1 dan N sama dengan 2. 5 dikalikan X1 kuadrat ditambah 5 dikalikan X2 kuadrat ditambah lagi 2x1 kuadrat tambah 2x2 kuadrat. Ya. 5 dikalikan 3 kuadrat, 3 kuadratnya 9, tambah 5 kali 4 kuadrat, tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Dari total, hasilnya adalah 134. Ini saudara bisa coba-coba sendiri ya, sambil melihat video ini, sambil coba di kertas ya. Ini masih sama ya. Sekarang yang kelima, Y ya. Sigma YI dengan I sama dengan 1 dan N 3. Kalau N 3 berarti 3 data yang diambil, Y1, Y2 dan Y3. Ini mudah. Y1 tambah Y2 tambah Y3. 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. Ya, gampang. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada konstantanya ditambah 4 nih ya. 4YI. Dengan N-nya 3, I sama dengan 1. Ya. 4Y1 tambah 4Y2 tambah 4Y3. Di total sama dengan 24. Ya. Tadilah
Pokoknya mengacu pada sifat-sifat notasi sigma yang tadi sudah kita bahas di awal. Lalu sigma YI kuadrat ya, dengan konstanta dengan jumlah dengan n sama dengan 2, i sama dengan 1. Kalau n-nya 2 berarti cuma diambil 2 data saja. I1 berarti dimulai dari yang pertama paling bawah, Y1. Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, totalnya 13. Lalu yang ini juga sama, YI kuadrat kurangi 3. Sigma YI kuadrat kurangi 3, I sama dengan 1, N2. Berarti Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat kurangi 3. Di total semua sama dengan 10. Gampang ya. Kita lanjut lagi ke yang ke-9. Ini juga masih tetap sama. Ya. Sigma YI kuadrat dengan N2, I sama dengan 1, kurangi 3. Y1 kuadrat kurang 3 tambah Y2 kuadrat kurang 3. Total sama dengan 7. Yang ke-10, nah ini tidak ada urutan bilangannya, hanya konstanta saja. Berarti kalau cuma konstanta doang, N dikalikan dengan K. N-nya 3 dikalikan K-nya 7. 3 dikalikan 7 sama dengan 21. Kalau ini juga sama. Ini K dikalikan urutan bilangan. Ini ada urutan bilangannya YI kuadrat. N-nya 2, berarti cuma 2 data yang diambil. 3Y1 kuadrat tambah 3Y2 kuadrat sama dengan total 39. Lalu ini juga sama seperti di atas. Nggak perlu saya bahas lagi ya. Oh, tapi ini bedanya adalah YI-nya bukan YI yang kuadrat, tapi YI minus 3 kuadrat. Ya, jadi YI minus 3 kuadrat. Caranya ya dihitung dulu satu-satu ya. Y1 kurang 3 pangkat 2, Y2 kurang 3 pangkat 2. Sama dengan 2 minus 3 kuadrat tambah 3 minus 3 kuadrat sama dengan minus 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Min kali min jadi plus, 1 plus 0 sama dengan 1. Ini yang ke-13 itu beda dengan ini ya. Beda dengan yang ke-9. Nah, beda ini dengan 9. Kalau ini di dalam kurung ya. Berarti perhitungannya YI kuadrat dikurangi 3 dalam kurung. Jadi Y1 kuadrat kurang 3, Y2 kuadrat kurang 3. Kalau ini tidak di dalam kurung. Kalau tidak dalam kurung berarti kita hitung dulu YI-nya. Ya. Kita hitung dulu YI kuadratnya. Berarti Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat dikurangi dengan konstantanya. Konstantanya 4. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kurangi 4. Hasilnya adalah 9. Jadi kalau tidak di dalam kurung, ini dihitung dulu. Ya, urutan bilangan ini dijumlahkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yang ke-14. Sigma 5YI kuadrat tambah 2YI. Berarti 5YI kuadrat tambah 5Y1 kuadrat tambah 5Y2 kuadrat ditambah 2Y1 tambah 2Y2. Ini kayaknya sama seperti yang tadi di X. Contohnya jadi hasilnya adalah 75. Nanti saudara bisa coba-coba sendiri, hitung penjabarannya di kertas ya. Coba dihitung, berlatih ya. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi frekuensi. Ya, kita masuk ke distribusi frekuensi. Di bawah ini adalah berat badan 50 orang. Ini dalam hitungan kilo. 50 orang mahasiswa BSI Kaliabang, kelas 11-2A05, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Ini ada 50 bilangan. Langkah pertama adalah
buat data ini jadi data terurut. Berarti diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kalau pakai Excel, tinggal diurutkan aja, tinggal di sort ya. Lalu tentukanlah range-nya, jangkauannya. Lalu ditentukan lagi banyaknya kelas dengan rumus Sturges. Lalu ditentukan lagi interval atau lebar kelasnya. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama adalah urutkan dulu datanya. Jadi datanya harus dibuat terurut. Lalu setelah itu tentukan batas bawah kelas ke-1 dan lain-lain. Tabel distribusi frekuensinya dengan turus atau tally. Lalu yang dibikin lagi distribusi frekuensi relatif sampai nanti yang ke-11 itu ya. Nanti kita akan coba hitung penyelesaiannya ya. Pertama buat dulu datanya jadi terurut. Buat datanya terurut. Ya ditentukan yang paling kecil sampai yang terbesar. Ternyata begitu diurutkan yang paling kecil itu 37 kilo ya, 37 ini ya. Yang paling kecil adalah 37 dan yang paling besar adalah 90. Lalu yang kedua tadi kita diminta untuk membuat range atau jangkauannya. Rumus range adalah R sama dengan X maksimal, nilai yang paling besar nih ya, X maksimal dikurangi X minimal. X maksimalnya adalah 90 dikurangi 37 sama dengan 53. Lalu kita disuruh menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges. Kita disuruh menentukan K-nya ya. Dengan rumus Sturges. Rumusnya tuh ini nih. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N adalah jumlah datanya. Jumlah datanya ada 50. Maka kita hitung sama dengan K sama dengan 1 plus 3,3 log 50. Ini bisa pakai Excel nih. Mudah banget. Saya coba pakai Excel ya. Ya, saya ulangi. Ini sama dengan 1 plus 3,3 dikalikan log 10 klik 2 kali 50 ya. Lalu di enter ketemu 6,6 lalu kita bulatkan itu jadi 7 ya. Kita bulatkan jadi 7. Kita bulatkan jadi 7. Lanjut lagi, interval kelas sekarang. Tadi itu sudah banyaknya kelas. Jadi banyaknya kelas itu ada 7 kelas. Lalu interval kelas, intervalnya itu berapa jarak antara datanya. I sama dengan R dibagi K. Ya, R dibagi K. R-nya tadi sudah kita ketemu 53. K-nya sama dengan 7. Berarti 53 dibagi 7. Ketemu 7,57 ya, dibulatkan jadi 8. Batas bawah kelas ke-1 37. Batas atas kelas ke-1 44. Ya. Batas bawahnya karena range-nya itu 53. Batas bawah kelas 1-nya adalah 37. Lalu diurutkan lebar kelasnya adalah 8. Ya. Jadi batas bawahnya itu 37, batas atasnya adalah 44. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ya, 44 ya. 44. Jadi 8 termasuk 37-nya tuh dihitung. Jadi lebar kelasnya ada 8. 8 termasuk 37-nya dihitung juga.
Tapi bawah kelas ke-1 37 dikurangi setengah, yaitu 36,5. Tapi atas kelasnya 44 tambah setengah. Ya. Panjang interval kelas, jadi 36 setengah kurang 44 setengah itu sama dengan 8. 36 setengah sampai 44 setengah itu sama dengan 8. Titik tengah kelas ke-1, titik tengah berarti mediannya, itu sama dengan rumusnya setengah dikalikan batas atas kelas tambah batas bawah kelas. Setengah dikali 44 tambah 37, 81 bagi 2, berarti titik tengah kelasnya adalah 40,5, 40 setengah. Kita masuk aja ke tabel distribusi frekuensinya, ini sistem turus, ya. Dari kelas ini ada 7 kelas, tadi seperti kita hitung ya. Ini banyaknya kelas ada 7, interval kelasnya ada 8, ya. 37 sampai 44, titik tengahnya itu 40,5. Lalu kita hitung dengan sistem turus. Kalau sistem turus berarti manual, seperti di sini. Dari 37 sampai 44 jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sistem turus dibikin seperti ini ya. Ada 12. Frekuensinya berarti 12. Lalu dari 45 sampai 52 ada berapa? Dari 45 sampai 52, 45, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Ya, betul ya. Dan seterusnya. Itu membuat tabel distribusi frekuensi dengan sistem turus. Lalu, bagaimana dengan distribusi frekuensi relatif? Nah, kalau distribusi frekuensi relatif itu dalam angka persen ya. Tadi kita sudah ketemu frekuensinya dengan sistem turus. Kita hitung sekarang frekuensi relatifnya berapa persen ya. Interval kelas 37 sampai 44 frekuensinya tadi sudah ketemu 12. Bagaimana cara menghitung frekuensi relatifnya? Yaitu dengan cara jumlah frekuensi dibagi banyaknya data, dibagi N, 12 dibagi 50, kali 100%. Kita ketemu di sini angka 24%. Dan seterusnya. Ini 16 dibagi 50 kali 100%. Ya, ketemu dan lain-lain ya. Kita lanjut, kalau distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ya, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sebenarnya sama saja. Kita hanya melihat di sini, itu kalau namanya kumulatif kan berarti ditambahin ya. Frekuensi interval kelas 37 sampai 44 itu 12, ya kan? Ketemu di sini frekuensi kurang darinya 12. Lalu 45 sampai 52 itu 16. Berarti tinggal ditambah 16 tambah 12, jadi 28. Lalu 53 sampai 60 itu frekuensinya 10. Nah, 10 tambah 28 jadi 38 dan seterusnya sampai ketemu jumlahnya 50 sama seperti jumlah urutan bilangannya. Kalau lebih dari itu dimulai dari 50. Ya, dimulai dari angka 50 dulu. Totalnya ada berapa? Lalu dikurangi. Ini kan total N-nya ada 50. 50 ya. Dengan 37 sampai 44, frekuensi 12, frekuensi lebih darinya 50. Tinggal nanti dikurangi 50 kurang 12, sama dengan 38. Lalu 38 kurang 16, sama dengan 22. 22 kurang 10, 12, dan seterusnya. Sampai nanti yang kayak di sini 0. Ya. Ini sama saja, hanya dalam persen, tapi dilihat dari interval kelasnya, ya, tepi bawah kelas. Kurang dari 36,5 itu nggak ada, 0. Berarti frekuensi kumulatifnya
kumulatif relatif kurang dari itu 0%. Lalu ini 4,5 dan seterusnya sama ya. Tadi kita sudah membahas mengenai notasi sigma dan distribusi frekuensi. Kali ini saya akan membahas juga mengenai bagaimana cara membuat distribusi frekuensi dan histogram menggunakan Excel. Ya. Distribusi frekuensi dan histogram menggunakan Excel. Pertama yang perlu kita lakukan adalah memformat Excel-nya terlebih dahulu, ya. Jadi kalau saudara belum mengaktifkan analisis toolpath, belum ada analisis toolpath pada Excel saudara, saudara bisa mengaktifkannya. Ini ada beberapa cara. Kalau Excel saudara masih 2003 pakai cara yang ini. Kalau Excel saudara masih 2007 menggunakan yang ini, dan yang ini 2010. Karena Excel saya 2010 maka saya menggunakan yang terakhir tadi ya. Pada menu File, pilih Option. Nah ini ya. Pilih Option, lalu pada Excel Option, pilih Add-ins ya. Pilih Add-ins. Maaf, ini agak lemot. Nah, ini ya, sudah muncul Excel. Sudah add-ins-nya sudah ada. Lalu pilih analisis. Pada pilihan manage, pilih analisis toolpaths. Pilih Excel add-ins. Ya. Lalu klik Go. Berikan tanda cek pada analisis toolpath ya. Ini kan nanti ada tanda ceknya karena punya saya sudah ada, saya nggak perlu lagi. Ini ada di sini saya data analisis ya. Kita coba praktekkan ini ya. Nah, ini ya. Misal terdapat 20 observasi yang berada pada range A1 sampai dengan A20 nih ya. A1 sampai dengan A20. Ini A1 sampai dengan A20. Ini datanya. Lalu kita mau buat distribusi frekuensi yang terdiri dari 5 kelas. Yaitu kelas pertama 10 sampai 14, kelas kedua 15 sampai 19, kelas ketiga 20 sampai 24, kelas keempat 25 sampai 29, dan kelas kelima adalah 30 sampai 34. Lalu kita bikin di Excel, ini saya sudah bikin. Kita tulis datanya ya, seperti yang ada di sini, kita tulis datanya. Setelah itu kita tulis kelompoknya ya, tulis bin batas atasnya. Ini kan 10 sampai 14, berarti kita tulis 14 batas atasnya. Yang kedua 19, yang ketiga 24, yang keempat itu 29 ya. Ini tidak perlu nih harusnya ya. 29. Saya salah nih ya. 29 dan yang terakhir adalah 34. Jadi tulis batas atasnya saja ada 5 kelas. Yang pertama 14, yang kedua 19, yang ketiga 24, yang keempat itu 29 dan yang kelima adalah 34. Setelah itu ini saya perbesar saja ya. Setelah itu tadi yang kita sudah aktifkan data analisisnya, masuk ke data analisis, pilih histogram ya, pilih histogram, diklik, klik OK.
Lalu input range-nya kita masukkan yang ini ya, A1 sampai A20. Bin range-nya kita masukkan ini ya, 14 sampai 34. Lalu output range-nya kita mau letakkan di mana nih outputnya, hasil outputnya. Saya mau letakkan di sini misalkan ya. Lalu klik ini, centangkan cumulative percentage dan chart output, lalu klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa yang batas atas 14, ya, dari 10 sampai 14, itu jumlahnya ada 3. Dari 15 sampai 19 jumlahnya 5, dari 20 sampai 24 jumlahnya 4, 25 sampai 29 jumlahnya 3, 30 sampai 34 jumlahnya ada 5, ya. Lalu muncul histogramnya seperti ini. Ini kita bisa melihat bahwa tujuannya hanya untuk melihat distribusi frekuensinya saja. Akan lebih mudah menggunakan Excel atau SPSS daripada menghitung manual. Saya akan lanjutkan lagi, itu tadi pakai Excel, lalu kita akan menggunakan SPSS. Nah, kalau saudara belum install SPSS, sudah install SPSS-nya, di Google ada, silahkan cari, download SPSS versi 22 kalau punya saya. Ya, punya saya versi 22, saudara boleh cari di Google. Pertama kita buka SPSS dulu, ya. Nah, salah, ini datanya bukan yang ini, tapi yang ini ya. Oke, ini akan saya ulang, saya clear saja. Nah, oke. Pertama tulis datanya sama ya, kayak di sini, tinggal copy paste aja. Belum dulu, oke. Ini datanya kita hampir sama. Cara menulis datanya adalah, saya ulang aja. Saya ulang saja ya. Ini saya clear, oke. Pertama kita ke variable view dulu, sebelum ke data view. Kita ke variable view dulu, saya gedekan. Ini kita tulis X, type-nya numerik tetap, desimalnya 0. Desimal 0. Lalu kita ke data view. Nah, di sini baru kita copy paste datanya dari Excel aja. Ya, datanya kita copy paste, Ctrl C ya. Lalu kita masukkan datanya. Sini, Ctrl V, copy paste ya. Setelah di copy paste, di sini ada 20 data, sama kita mau mencari distribusi frekuensinya. Bagaimana caranya? Kita tinggal ikutin langkah yang sudah ada di sini. Ya. Ke menu transform, record, pilih into different variable. Transform, lalu record into different variable. Masukkan X ini ke sini ya. Kita akan membuat kelompoknya dulu. Kalau tadi pakai Excel, kita udah bikinin manual. Kelompoknya 14, 19, dan seterusnya. Sekarang kita mau bikin kelompok, kalau pakai SPSS, tidak bisa manual. Kita harus pakai rumusnya dia. Katakanlah output variabelnya kita tulis X1. Ya, lalu kita klik change. Akan muncul nanti ininya X to X1. Lalu kita akan pilih old and new values. Kita akan buat kelas-kelasnya. Caranya bagaimana? Ini sudah saya buatkan ya. Ini saya remove dulu. Saya ulang. Remove. Ya. Remove. Kita bikin kelasnya. Kita bikin kelasnya dari cara klik range ini. Lalu kita pilih range dari 0 sampai dengan 14. Ya. Value-nya kita kasih 1. Lalu di add. Ya. Artinya dari nilai 0 sampai dengan 14 itu masuk ke dalam kelompok
1. Berikutnya kita tulis 15 sampai dengan 19. Value-nya kita kasih 2. Ya. Jadi data nilai dengan 15 sampai 19 itu masuk kelas kedua. Lalu kita bikin lagi 20 sampai dengan 24. Value-nya adalah 3. Kita add, ya. Seterusnya 25 sampai dengan 29. Value-nya 4. Add. Setelah itu 30 sampai dengan 34. Value-nya adalah 5. Add. Lalu kita klik continue. Oke, setelah kita klik continue, kita klik OK. Maka akan muncul di sini kelompok-kelompoknya X1, 1, 2. Ya, ini namanya X1 nih, jadi kelas-kelasnya. Oh, nanti yang nilainya 12 masuk kelompok 1. Nilai 15 masuk kelompok 2, nilai 31 masuk kelompok 5, dan seterusnya. Oke, ini baru sampai pembagian kelasnya. Lalu kita akan membuat distribusi frekuensinya. Caranya adalah kita klik di sini Analyze lalu Descriptive Statistic, pilih frekuensi. Pilih frekuensi, kita masukkan variabel yang baru tadi itu, X1 ke dalam menu kotak variabel ini. Setelah itu, kita klik statistik. Kita mau cari apa nih? Nah, saya mau cari distribusinya menggunakan skewness dan kurtosis. Lalu saya pengen nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Lalu saya pengen lihat mediannya, nilai tengahnya. Saya mau lihat rata-ratanya, minnya sudah. Saya mau lihat yang nilai terbanyak berapa, modusnya. Lalu saya mau lihat penjumlahannya jadi berapa. Ya, lalu saya klik continue saja. Itu klik continue, kita pilih lagi charts-nya. Charts-nya saya mau pilih histogram. Saya klik continue. Dan selanjutnya saya klik OK. Maka akan muncul hasilnya frekuensi. Rata-rata dari nilai tersebut adalah 3,1, mediannya 3, modusnya 2, ya, kelompok 2 yang paling sering muncul. Lalu kita lihat di sini, kelompok 1 yang frekuensinya 3, ya. Jadi dari kelompok 1 tadi kan 0 sampai 14, itu 3 kali frekuensinya muncul. Lalu kelompok kelas kedua itu 15 sampai 19, itu 5 kali muncul, ya. Kelompok ketiga itu 4 kali, dan selanjutnya seterusnya. Ini kita melihat rata-rata 3,1, standar deviasi 1,447, dan jumlah datanya adalah 20. Kita bisa lihat di sini, ya. Ini praktek menggunakan SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan, tadi kita sudah teori dari notasi sigma dan distribusi frekuensi saya sudah jelaskan. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ya, rata-rata hitungnya yaitu 1/n kali sigma X1. Ya, jadi caranya menghitung 1/n kali X1 tambah X2 tambah sampai Xn. Ya. Rata-rata ukur geometri adalah akar pangkat n dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. Jadi ini akar pangkat n, ya, bukan n kali akar sekian, ya. Jadi ini akar pangkat n. Atau rumusnya log G sama dengan sigma log X1 per n. Bisa gunakan itu. Ya, ini rata-rata harmonis. Ya, rata-rata harmonis n dibagi sigma x, sigma 1/x1, 1/xi, ya. Rata-rata hitung, kalau rata-rata tertimbang sigma xi kali wi dibagi sigma wi. Nanti akan ada contohnya.
dibagi jumlah datanya ya. Penjumlahan dibagi jumlah datanya berapa ya. Jadi semua data dibagi dengan jumlah datanya. Itu kan jadi rata-rata. Kalau median adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah ya. Jadi N plus 1 dibagi 2. Kalau N-nya ganjil 2K plus 1. Kalau N-nya genap sama dengan 2K. Ya. Nah, ini mediannya segini ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang punya frekuensi paling tinggi. Saya akan coba, ini kuartil itu dibagi jadi 4 ya. Kalau desil bagi 10, persentil dibagi jadi 100. Nah, saya coba dulu, ini hitung-hitungan manualnya nanti ya, saya akan bahas nanti. Saya masuk dulu ke sini, Excel-nya dulu aja ya. Kita coba mengaplikasikan dengan Excel. Saudara coba sendiri di rumah ya. Sambil lihat video ini. Saya sudah tulis data ini ya, ini di input datanya. Kita coba. Nah, ini sudah saya buat, ini saya hapus saja nih. Caranya adalah, pertama masuk ke pilih data, lalu data analisis, pilih deskriptif statistik, lalu klik OK. Input range-nya adalah dari sini A1 sampai dengan A20. Output range-nya saudara mau tempatin di mana boleh. Tadi saya ditempatin di C2 ini. Sini boleh. Lalu klik OK aja. Keluar hasilnya seperti ini. Ya, min-nya ini 66,6 rata-rata hitungnya. Standar error-nya sekian, mediannya itu 65 nilai tengahnya. Modusnya 45 dan lain-lain, ya. Yang minimum 40, maksimumnya 98. Oke, ini menggunakan Excel sangat mudah. Kita coba setelah itu menggunakan SPSS. Langkahnya sama. Pertama ke variabel view dulu. Klik X, desimalnya dinolkan. Lalu kita ke data view. Tinggal di copy paste aja datanya dari Excel ini tadi nih ya. Copy paste, kita masukkan ke SPSS. Lalu setelah itu kita masuk ke Analyze, Descriptive Statistic, kita klik Descriptive, variabelnya tadi ya, ini tadi kan ada di sini nih, kita masukkan ya, variabel X ini kita masukkan ke kotak variabel. Optionnya diklik aja nih semua, dicentang, Mean, Sum, Standard Deviation, Minimum, Variance, Maximum, Range, SE Mean ya, Mean ini ya. Kurtosis distribusinya kita pakai kurtosis dan skewness. Display order pakai variable list, kita continue. Lalu kita klik OK. Begitu kita klik OK akan muncul output datanya ya. Nah, output datanya tuh seperti ini. Kita muncul output datanya seperti ini. Jumlah data 20 ya, range-nya 58, minimumnya 40, maksimum 98. Totalnya 1332, min 66,6. Lalu modusnya mana? Median dan modus. Oh, tadi nggak ada ya median dan modusnya ya. Tadi nggak klik. Nah, jadi itu outputnya kurang lebih. Nah, sekarang kita coba bahas cara manual perhitungannya. Saya punya bahannya min, median, dan modus. Ini khusus pembahasan min, median, dan modus.
Jadi kalau min itu adalah data tidak berkelompok. Ya, rumusnya kalau data tidak berkelompok, rumusnya adalah sigma X1 sigma XI dibagi N. Contoh misalkan data hasil pengamatan sebagai berikut 59, 62, 60, 65, dan 55. Maka minnya dari ini ditambah, ditotal, dibagi 5, dibagi jumlah datanya 60,2 ya. Lalu kalau datanya berkelompok bagaimana Pak? Kalau udah kayak begini ini udah distribusi frekuensi. Pertama kita cari dulu ya. Hitung nilai rata-rata dari data pengamatan nilai ujian statistik dasar berikut ini. Kita cari frekuensinya masing-masing, kan udah ketemu tadi distribusi frekuensi ya. Nah, frekuensinya ketemu, sekarang cari M-nya. M ini adalah nilai tengah median. Cara nyarinya adalah lihat titik tengahnya. Ya, jumlah data ada berapa? 55 tambah 61 bagi 2. Ketemu adalah 58. Ya, 58. Jadi, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Lalu setelah itu, kita kalikan. F dikalikan M. Frekuensi 8. 8 kali 58 jadi 464. 13 kali 65 jadi 845, dijumlahkan jadi 2873. Lalu dari data tersebut, kita bisa cari minnya dengan cara sigma FM tadi ini, penjumlahan ini dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah data ada 40. 2873 bagi 40 sama dengan 71,82. Jadi min rata-rata hitungnya adalah 71,82. Lalu median. Median, bagaimana cara menghitung median? Nah, rumusnya adalah N plus 1 dibagi 2. Data hasil pengamatan sebagai berikut 2, 4, 2, 8, dan 5. Lalu diurutkan dulu ya. Yang jelas ini tahap pertama adalah mengurutkan datanya. Diurutkan jadi 22, 4, 5, dan 8. Mediannya ada di bagian mana? N-nya ada berapa? N-nya ada 5 ya. 5 tambah 1. 5 tambah 1 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Posisinya ada di bagian 3. 1, 2, 3. Berarti mediannya adalah 4. Mudah sekali. Lalu contoh kedua, data hasil pengamatan sebagai berikut. Ini kalau jumlah datanya ganjil ya kan. Ini juga ganjil nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini datanya adalah genap. Kalau data genap gimana? Tetap pertama langkahnya adalah diurutkan. Lalu letak mediannya ada di N plus 1 dibagi 2. LME itu letak median ya. 6 plus 1 dibagi 2. 6 plus 1, 7. Dibagi 2 jadi 3,5. Letak mediannya ada di bagian 3,5. Nah, 3,5. Caranya adalah, ini kan 3,5. 1, 2, 3. Berarti dia ada di sini nih. Tengah-tengah sini kan. 1, 2, 3. Berarti dia ada di tengah-tengah sini nih. 3,5. Antara 2 sampai 4. Cara menghitungnya, sebelum letak median itu, 2 ditambah 3,5 dikurangi dengan 3 dibagi 4 kurangi 3 kali 2. Sampai dengan 3. Jadi letak ininya adalah 3. Lalu kalau data berkelompok, rumusnya seperti ini. Ya, saudara bisa pelajari sendiri. Sini nanti akan saya berikan materinya. Kalau data berkelompok, letak median sama dengan N dibagi 2. Median sama dengan tepi kelas bawah ditambah letak median dikurangi frekuensi
kelas bawah dibagi frekuensi kelas atas dikurangi frekuensi kelas bawah dikali konstanta CI-nya. Ya, contoh misalkan di sini. Kita tentukan dulu tepi kelasnya ya. Tepi kelas bawahnya 54,5. Ya, kita tentukan dulu tepi kelasnya masing-masing. Tinggal ini tepi kelas bawah adalah batas bawah kelas dikurangi setengah. 54,5, 61,5, 68,5, 75,5 dan seterusnya. Ya, lalu kita tentukan frekuensi kelas kurang dari, FKKD itu frekuensi kelas kurang dari, dan FKLD itu frekuensi kelas lebih dari. Kita tentukan. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. N-nya ada berapa? 40. Dibagi 2, berarti letak mediannya ada di 20. Sekarang kita lihat di sini. Frekuensi 20 itu ada di mana letaknya? Ini frekuensi kurang dari 0,821. Oh, berarti kurang lebih 20 tuh ada di sini nih. Karena di sini udah 21 kan? Berarti dia ada di kelompok 61,5 nih. Ya, jadi 62 sampai 68 dia pasti ada di situ. 20. Nah, tinggal kita cek TKB-nya berarti 61,5. Tepi kelas bawahnya 61,5. Letak mediannya 20 ya. Letak mediannya 20 tadi. Ya, kan ini ya, letak mediannya 20. Terus frekuensi kelas kurang dari FKKB-nya itu berapa? Nah, ini tadi kan di sini nih dia letaknya nih ya. FKKD-nya ada di 8. 20 kurang 8. Lalu frekuensi kelas atas. Frekuensi kelas atasnya 21. 21 ya. 21 dikurangi 8. Lalu C-nya ada 7. C itu adalah C itu adalah interval kelasnya ya. 55 ke 61, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ya. Jadi C-nya itu adalah range-nya dikalikan 7. Ketemu mediannya adalah 67,96. Kalau modus itu nilai frekuensi tertinggi. Ya, ini modus untuk data yang berkelompok. Kalau data tunggal kita mudah sekali menemukannya. Kalau data berkelompok begini bagaimana menemukan modusnya? Caranya adalah tepi kelas bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kalikan dengan interval kelasnya ya. Nah, coba atau range-nya. Kita lihat yang di sini, frekuensi yang paling sering muncul adalah di sini ya, kelas interval 62 sampai 68 karena dia 13 paling banyak. Jadi dia terletak di sini nih. Ya, tepi kelas bawah dari kelas interval 62 sampai 68 adalah 61,5. 61,5 ya. Lalu 5 itunya dari mana? Nah, 5 itu kita lihat dari D1. D1 itu 13 dikurangi dengan 8. Ketemu 5. Ya, D1. Lalu D2 dari mana? D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas atas modusnya. 13 kurang 2. Jadi ketemu 11. Dikalikan 7. 7 itu interval kelasnya. Ketemu modusnya adalah 63,6875. Atau bisa dibulatkan jadi 63,69. Nah, itu ya tadi modus. Lalu kita ke kuartil. Kalau kuartil data tunggal, kuartil itu dibagi 4. Desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Ya. Jadi ingatnya kuartil itu 4, kuartet ya, kuartil 4, desil 10, persentil 100. Kita cari kuartil. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. Jelas, cara menjawabnya adalah diurutkan dulu data ini. Diurutkan, lalu jadi seperti ini. Dan N-nya sama dengan 17.
kita mau tahu letak Q1-nya itu berapa, letak kuartil pertama. Caranya adalah 1 dikalikan 17 plus 1, ya. Q1 sama dengan 1 kali N plus 1 dibagi dengan 4. 1, N-nya itu 17, 17 tambah 1 dibagi 4. 18 bagi 4 sama dengan 4,5. Nah, 4,5. Berarti kita lihat di sini. 4,5, 1, 2, 3, 4. Nah, dia di sini nih letaknya nih. Nah, Q1 sama dengan X4 plus. Bagi 2 tuh ya. Setengah dikalikan X5 dikurangi dengan X4. 3 tambah 0,5 dikalikan 4 kurang 3. Jadi totalnya 3,5. Kalau Q2 ininya dikalikan 2. Kalau Q3 ini dikalikan 3. Ya. Desil juga sama perlakuannya. Kita coba. Sama seperti ini. Desil ke-8 dari data berikut ini. Jawab N sama dengan 16 data terurut. Diurutkan datanya. Letak D8 sama dengan 8 ya. Dikalikan 16 itu jumlah N-nya, jumlah datanya, tambah 1 dibagi 10, 13,6. Berarti letaknya dia ada di posisi X ke-13, data ke-13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Data ke-13 adalah 8. Nah, terus 0,6-nya itu berarti antara sini nih, 8 ke 9. Caranya 0,6 dikalikan 9 kurang 8, jadi 8,6. 8-nya 8,6. Begitu juga dengan persentil. Ini sudah tidak perlu saya bahas lagi, sangat mudah, caranya sama. Ya, demikian pemaparan materi mengenai pertemuan kedua ini cukup panjang. Semoga saudara dapat memahaminya dengan baik. Ya. Kalau tidak mengerti, diulang-ulang lagi. Akan saya tambahkan juga suplemen-suplemen materi dari YouTube untuk menambah pengetahuan saudara, menambah pengertian saudara. Terima kasih. Singkat kata, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.